Apa itu iman? Tadi yang saya sebutkan, at-tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Yang penting ketetapan hati dengan 6 rukun iman tadi. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, kitab, dan sampai ke 6. Tahu kan rukun iman yang ke-6? Itu baru disebut namanya iman, orang mukmin. Yang jadi yang pertama adalah menetapkan hati dengan iman. Pertama mudah. Betul? Ustaz, saya beriman. Saya sudah Islam, berarti saya beriman, Ustaz. Betul? Betul, Ustaz. Dengan lisan mudah. Dengan lisan yang kedua, yang terakhir yang penting, baru orang tadi betul-betul beriman. Wal amal bil arkan, mengerjakan rukun-rukun tadinya, baik rukun Islamnya, baik rukun imannya. Yang disebut tentang iman. Bagaimana iman sudah ada di dada kalau iman tadi, hati tadi dipenuhi dengan rasa cinta dunia? Kalau hati sudah ditutupi dengan cinta dunia, hati tadi mati, doa tidak dikabulkan oleh Allah. Minta surga pun tidak akan dibagi, minta kejayaan di dunia ini tidak akan dibagi. Mungkin ada selama ini tanpa meminta kepada Allah, diberikan harta yang banyak. Tanya kepada si kayu tadi, harta tadi dapat dia pergunakan dengan baik atau tidak? Atau harta tadi membuat hidupnya resah dan gelisah di dunia ini atau tidak? Banyak hartanya cobaan. Ustaz, saya tidak pernah berdoa sama Allah, tetapi saya mampu jadi Perdana Menteri, Ustaz. Bagus. Tanya sama Perdana Menteri tadi contohnya gitu. Perdana Menteri sini nanti marah banget, Perdana Menteri di luar sana, Mesir kemana-mana dan sebagainya. Tanya sama Perdana Menteri tadi, wahai Tuan Perdana Menteri, tahta tadi kalau diambil orang mau tidak? Jawabannya tidak mau, karena harta tadi adalah sebagai memperbudak dirinya. Bukan dia yang memperbudak tahta, tetapi tahta yang memperbudak dirinya. Ini mengaku iman boleh, tetapi mengerjakan arkannya susah, karena hati dipenuhi dengan rasa cinta dunia. Orang sudah cinta dunia, doa tidak akan dikabulkan. Mungkin Allah Ta'ala berikan dia harta yang banyak, tapi tengok hidupnya tidak bahagia. Orang yang pilih hidup di dunia belum tentu bahagia di dunia, dan belum tentu bahagia di akhirat. Orang yang memilih kehidupan akhirat sudah pasti dia bahagia di dunia dan akan bahagia di akhirat. Jadi ada satu cerita yang mana ketika itu Hasan Al-Basri, seorang ulama terkenal di negeri Kufah. Negeri Kufah terkenal namanya sekarang yaitu Irak, negeri Irak. Yang mana kita itu Hasan Al-Basri panggilan terkenalnya adalah Aba Ishaq. Ketika beliau berjalan-jalan di tengah orang keramaian, tiba-tiba ramai orang datang berjumpa dengan dirinya. Salah satu orang yang ramai tadi berbicara, wahai Aba Ishaq, ya Aba Ishaq, kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, uda'uni astajib lakum. Wahai Aba Ishaq, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat suci Al-Quran, memintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Tapi masalahnya di sini Aba Ishaq, dari kecil sampai sekarang saya berdoa sama Allah, tetapi tidak pernah dikabulkan walaupun sedikit oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu kata Aba Ishaq, bagaimana doa kamu mau dikabulkan? Qulubukum matat wa kaifa satastajibuna du'a'akum. Bagaimana mau dikabulkan doa-doa kamu sedangkan hati kamu semuanya mati? Perkara yang menyebabkan hati kita mati sehingga doa tidak dikabulkan, yang pertama kata Aba Ishaq adalah araftumullaha wa lam tu'addu haqqahu. Kita mengenal yang namanya Allah, betul? Kalau ditanya, jangankan kita budak tadika pun kalau ditanya dia akan jawab. Kenal yang namanya Allah, kenal cikgu. Siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Siapa pencipta daratan dan lautan? Allah. Siapa pemberi rezeki kamu? Allah. Kita kenal yang namanya Allah selama ini, tapi ramai di antara umat manusia yang tidak memberikan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini nak jadi orang mukmin, nak jadi orang mukmin. Sedangkan kita kenal yang namanya Allah, tapi tidak pernah memberikan kewajiban kita terhadap Allah. Sibuk dengan kehidupan dunia.
Nak beli rumah banglo, cita-cita. Nak beli kereta mewah, cita-cita. Boleh bercita-cita, jangan sampai cita-cita tadi memperbudak diri kita. Memang sudah takdir daripada Allah. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, yang namanya di dunia kan isinya 3 te. Harta, tahta, wanita. Harta, tahta, wanita semuanya ujian bagi kita. Ar-rajulu yukhtabaru bil mar'ah wal mar'atu yukhtabaru biz zahabi waz zahabu yukhtabaru bin nar, kata Rasulullah. Lelaki diuji dengan yang namanya wanita, wanita diuji dengan yang namanya harta. Ingat, harta kita akan diuji dengan yang namanya api. Betul? Kumpulkan harta banyak-banyak, ambil api bakar, hilang harta kita. Lelaki cinta wanita berlebihan boleh menjerumuskan ke dalam api neraka. Kalau wanita tadi tidak solehah. Nyatanya bagaimana perempuan diuji dengan wanita? Tengok realita fakta. Kenapa paling banyak yang mengumpat adalah perempuan? Oh, kalau perempuan sedang berbicara, mudah-mudahan bukan perempuan di depan Ustaz. Semuanya saudara-saudara. Jangan marah, bukan di sini, di luar sana yang tidak beriman, yang tidak mau mendengarkan tazkirah, sibuk dengan kehidupan dunia. Contohnya lah, jiran beli kereta baru, yang bising siapa? Istrinya, bukan jirannya pada hutang tadinya. Bang, tengok jiran sebelah bang, beli kereta baru, padahal kerjanya sama-sama di PKNS bang. Kan nggak mampu beli kereta baru. Akhirnya abangnya mening, wah besok buat rasuah, buat ini, macam-macam, buat dosa ini semua. Tapi anehnya, kalau jirannya beli kereta, beli rumah baru, bising. Tapi kalau jirannya kawin lagi tidak pernah repot. Coba repot juga, bang tengok jiran sebelah kawin lagi, abang gila dah kawin lagi. Rumah adil, harta juga, kawin juga dibagi, nah. Bergurau abang mah, jangan marah-marah, abang tengok kita lagi, kawin lagi. Tidak, ini realita dan faktanya. Lelaki diuji dengan wanita, wanita diuji dengan harta, harta diuji dengan api. Ini yang pertama. Bagaimana Allah Ta'ala ini menolong kita kalau kita belum memberikan kewajiban kita kepada Allah? Kan di dalam surah Al-Fatihah sudah tertulis syarat kita menjadi orang yang sukses banyak dalam Al-Quran, dalam hadis. Salah satunya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadahnya dulu dibagusin, dekatkan diri lagi kepada Allah, lebih dekat lagi, maka Allah akan lebih mendekatkan pada diri kita. Baru yang namanya iyyaka nasta'in akan diturunkan terhadap kita semua. Betul? Mana ada dalam ayat suci Al-Quran ditulis iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, tidak ada. Ibadahnya dulu kepada Allah diikhlasin, disempurnain, didekatkan diri lagi kepada Allah, minta perhatian kepada Allah, baru Allah Ta'ala akan menurunkan yang namanya pertolongannya. Buat sekalian, ini berhayal, ya Allah berikan kami ini, berikan kami ini. Ditanya sholatnya jalan, kadang-kadang Ustaz kalau lagi susah, kalau lagi senang, nikmat dengan kehidupan dunia. Gitu. Kita kenal dengan yang namanya Allah, tapi tidak pernah memberikan kewajiban kita terhadap Allah. Yang pertama. Yang kedua, kata Abah Ishaq, yang membuatkan hati kita mati, ini realita dan fakta. Qara'tumul Qur'ana wa lam ta'malu bih. Kita membaca Al-Quran, tetapi ramai di antara kita yang tidak mengamalkan apa yang kita baca daripada ayat Al-Quran tadinya. Mungkin pagi, petang, malam, Ustaz saya selalu baca Al-Quran, tanya, sudah mengamalkan apa belum? Kalau belum, berarti tanda-tanda hatinya sudah mati, sudah ada. Tanya sama artis yang terkenal yang paling seksi sama di Malaysia, Rosita. Tanya Rosita. Tanya sama Rosita contohnya gitu. Atau siapalah artis yang paling seksi, tanya. Puan, selagi dia masih Islam, tanya, pernah baca Quran? Pernah. Surah apa? Surah Yasin. Bagus baca Al-Quran. Tanya dia, mengamalkan sudah belum? Belum. Tengok pakaiannya bagaimana. You can see by the touch. Boleh lihat, tapi jangan pegang-pegang, kan betul. Kalau artis kan, dia boleh di TV, tapi kalau jumpa pegang jangan. Tunggu nanti maaf. Begini realita zaman sekarang. Ramai orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mengamalkannya. Ini yang membuatkan hati kita mati, sehingga doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Betul izinkan Ustaz minum dulu lagi batuk dari pagi. Terima kasih. Tapi kemana-mana yang namanya lidah tazkirah dibagi air kosong sama mana-mana wajib besar air kosong, air kosong. Pas tazkirah ada doa.